可助我感悟更多，化回圣胎。但尊者记得。 你最大的。 快报知教主！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode 158. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan berada di lantai keempat dari altar kuno tertinggi. Di sana diperlihatkan Shihao setelah melakukan pertempuran sebelumnya. Dengan sekarang Shihao dipenuhi oleh rasa amarah dan dirinya mengatakan ia tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Shihao berkata seperti itu seolah-olah Shihao menantang tekanan yang berada di lantai keempat dari altar tertinggi ini. Karena tekanan dari altar tertinggi ini sangatlah berat. 第四层舞台上的压力 Bahkan para peserta lain menganggap jika tekanan yang berada di lantai keempat dari altar tertinggi ini seperti mereka sedang menggendong sebuah gunung raksasa yang sangat berat sampai ribuan ton. Tetapi di sini mereka semua sangat bingung kenapa Shihao bisa berjalan dengan santai melewati tekanan ini tanpa adanya beban. Tidak lama kemudian Shihao pun telah sampai duluan ke lantai 7 dengan tekanan sekarang yang semakin berat. Walaupun tekanannya sangat berat tetapi Shihao tetap melanjutkan perjalanannya karena Shihao menganggap tekanan dari lantai ke-7 ini dan juga semua tekanan lainnya merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Shihao terus berjalan sampai pada akhirnya Shihao telah sampai di lantai ke-9 dari altar tertinggi. Tekanan pada lantai ke-9 ini sangatlah dahsyat daripada semua lantai yang telah dilalui oleh Shihao. Bahkan di sini Shihao tampak seperti orang yang teler karena telah menahan semua tekanan dari seluruh lantai tertinggi. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja di hadapan Shihao muncul sebuah benda melayang yang keluar dari bawah tanah. Sambil ada suara misterius yang menjelaskan kepada Shihao kalau seseorang yang telah berhasil naik ke lantai ke-9 dari altar tertinggi ini merupakan calon-calon dari penguasa dunia. Dan siapapun yang telah sampai di puncak dari altar tertinggi ini, maka nama mereka akan diukir di sebuah monumen legendaris dan nama mereka akan terpajang di sana selama-lamanya. 快留名了！辉煌神碑上留名，自古以来。 Semua orang yang melihat ini pun jadi bersemangat untuk melihat namanya Shihao. Karena mereka masih belum mengetahui nama aslinya Shihao, seseorang yang telah membasmi banyak sekali para peserta dalam kompetisi ini. Tetapi tak disangka Shihao bukan menulis namanya, namun Shihao menulis sebuah lambang pendosa. Hal ini pun membuat mereka semua sangat kaget karena mereka tak menyangka jika Shihao akan menodai monumen legendaris dengan simbol pendosa itu. Setelah Shihao mengukir simbol pendosa itu langsung terbentuk dengan ukuran raksasa di atas langit. Dan lalu Shihao mengatakan kepada mereka semua kalau simbol tersebut bukanlah simbol pendosa, melainkan merupakan simbol kemuliaan. Dan Shihao berjanji kepada semua orang kalau simbol pendosa ini ia akan buktikan di masa depan nanti merupakan sebuah simbol kemuliaan. 留下这样一个字，真是大胆！这是什么意思？血成何体统？此字。 Semua orang yang mendengar itu merasa senang dan mereka setuju kepada Shihao kalau simbol itu bukanlah simbol pendosa, tetapi merupakan simbol kemuliaan. Dan mereka akan mendukung Shihao untuk bisa memperbaiki nama simbol pendosa mereka menjadi simbol kemuliaan.
Setelah itu tanpa Xiao yang masih melanjutkan perjalanannya untuk bisa mendapatkan cairan tertinggi. Hal ini pun membuat mereka semua sangat kaget karena mereka tak menyangka jika Xiao masih bisa bergerak di bawah tekanan yang sangat luar biasa. Dengan di sini Xiao berjalan dengan perlahan menuju ke tempat penyimpanan dari cairan tertinggi. Dengan usaha yang sangat keras, Xiao pun telah mendapatkan cairan tertinggi itu dan langsung Xiao meminum cairan tertinggi. Setelah Xiao meminum cairan tertinggi, Xiao merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang meningkat sangat drastis dan semua hewan rohnya Xiao keluar dari tubuhnya Xiao untuk menyerap juga cairan esensi dari cairan tertinggi tersebut. Xiao sangat mengagumi cairan tertinggi ini yang memiliki julukan sebagai cairan para dewa. Karena khasiat yang sekarang Xiao sedang alami benar-benar sangat menakjubkan. 可助我感悟更多，化回圣胎。 Tubuh dewanya Xiao juga mendapatkan manfaat dari cairan tertinggi tersebut. Sedangkan di lain sisi, ternyata anggota dari gerbang iblis mulai merasakan keberadaan kekuatan Xiao yang sangat tidak wajar. Dan di sini mereka masih belum mengetahui dari mana kekuatan itu berasal. Tetapi mereka sudah mengetahui satu fakta, jika kekuatan itu berasal dari simbol pendosa, maka kekuatan itu pastinya akan berasal dari ras pendosa. Lalu seorang tetua dari gerbang iblis itu pun mulai memasuki tempat ujian juga untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai simbol pendosa tersebut. Kembali kepada Xiao sekarang, ternyata Xiao sekarang telah kembali ke lantai pertama dari altar tertinggi. Tetapi setelah Xiao sampai di lantai pertama, Xiao melihat adanya 3 senjata dewa yang muncul dari atas langit. Xiao pun cukup kaget dengan kehadiran dari 3 senjata dewa ini karena kemungkinan besar 3 senjata dewa ini bukan berasal dari murid yang ikut serta dalam ujian ini. Karena biasanya para murid tidak memiliki senjata dewa. Di antara 3 senjata dewa itu merupakan pagoda kecil, lonteng kematian, dan juga jarum penyerang jiwa. Ketiga senjata dewa tersebut setelah muncul langsung maju ke tempat Xiao menyerang Xiao dengan cara mengelilingi Xiao. Xiao sadar jika penyerangan ini berasal dari kaum elit yang sepertinya kaum elit berniat untuk memusnahkan Xiao di tempat ini juga. Jadinya Xiao pun dengan segera mencoba untuk melawan. Pertarungan antara Xiao melawan ketiga senjata dewa itu pun berlangsung. Dengan di sini Xiao sangat mudahnya berhasil mengalahkan 3 senjata dewa tersebut. Dan juga Xiao sempat mengambil salah satu senjata dewa yang merupakan jarum kematian. Xiao berhasil memenangkan pertarungan ini karena alasan juga mereka berada di dunia spiritual. Kekuatan dari senjata dewa biasanya tidak akan bisa dikeluarkan secara maksimal jika mereka berada di dunia spiritual. Jadinya Xiao dengan mudah bisa mengalahkan 3 senjata dewa tersebut. Dan setelah Xiao mengalahkan 3 senjata dewa tersebut, terdengar suara seseorang yang mengatakan kepada Xiao kalau Xiao telah melanggar aturan karena telah menyerang sesama murid lainnya. Dan mereka akan memberikan hukuman kepada Xiao dengan menekankan Xiao, yaitu tanpa suara misterius itu mengikat Xiao menggunakan sebuah kekuatan spiritual yang bentuknya seperti seekor naga yang mengikat tubuhnya Xiao. Dan setelah itu tanpa juga tangan cahaya yang berniat untuk menangkap tubuhnya Xiao. Untungnya Xiao dapat melawan dan dapat keluar dari tekanan kekuatan tersebut. Dan lalu muncul tetua yang telah mengganggu Xiao, yang ternyata orang ini merupakan orang yang berasal dari organisasi gerbang iblis. Xiao tanpa basa-basi langsung menyerang orang tersebut dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu Xiao bisa mendominasi pertarungan sampai membuat tetua itu kesusahan. Dan sampai pada akhirnya Xiao bisa memukul mundur orang itu sampai membuat tangan dari orang itu terputus.
Orang itu mengancam kepada Xiao bahwasanya Xiao akan mendapatkan ganjaran karena telah mengganggu wilayah dari gerbang iblis. Xiao menjawab dirinya tidak takut dan Xiao juga menyampaikan kesalahan yang telah mereka buat adalah dengan mengganggu dirinya. Setelah itu pun Xiao menggunakan senjata jarum penyerang jiwa sebelumnya yang telah ia ambil untuk menyerang balik tetua tersebut, membuat jiwa dari tetua itu pun meninggoy dari dunia spiritual. Tetapi tidak hanya itu, jarum penyerang jiwa itu juga menyerang secara langsung tubuh aslinya dari tetua gerbang iblis. Bisa dibilang tubuh dari tetua gerbang iblis itu juga meninggoy di dunia nyata akibat jarum penyerang jiwa yang tadi telah dikeluarkan oleh Xiao. Orang-orang yang melihat ini pun sangat kaget dengan segera mereka melaporkan kepada tetua lainnya bahwasanya adanya penjaga tetua yang telah dihajar sampai meninggoy. 你最大的 快报知教主！ Setelah kekacauan itu, ujian pun telah selesai. Kini 10.000 orang telah terpilih untuk memasuki wilayah tanah tak bertuan. Bisa dibilang merupakan ujian selanjutnya dalam kompetisi 3.000 negara. Dan setelah itu pun Xiao bersama para murid yang telah terpilih pergi ke tempat ujian selanjutnya. Dengan di sini mereka berada di tepi dari tanah tak bertuan, yang lebih tepatnya mereka sekarang berada di wilayah dari Yuanre. Dan di sana terlihat adanya bunga peri yang sebentar lagi akan mekar. Jika bunga peri tersebut mekar, maka ujian kedua mereka akan segera dimulai. Dan pada ujian kedua ini, peserta yang mengikuti ujian kedua jauh lebih banyak daripada ujian sebelumnya. Karena sekarang bisa dibilang semua orang telah dikumpulkan menjadi satu tempat, dengan total keseluruhan orang yang mengikuti ujian ini sampai 50 juta peserta. Dan ujian mereka di sini adalah untuk bertahan hidup sama seperti ujian sebelumnya. Di saat itu Xiao bertemu dengan seseorang bernama Genjuan. Genjuan memberikan tawaran kepada Xiao untuk ikut bersama dirinya satu kelompok karena dirinya bisa menjamin keselamatan Xiao pada ujian kedua ini asalkan Xiao mau menjadi bawahan dari Genjuan. Xiao menjawab dirinya tidak membutuhkan hal tersebut karena Xiao yang telah terbiasa melakukan semua hal sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Genjuan pun merasa sedikit kesal atas sikap sombongnya dari Xiao. Namun di saat itu tiba-tiba saja terlihat adanya naga Yinglong yang muncul entah dari mana. Naga Yinglong itu tampak sedang mengincar pucuk dari bunga peri. Tetapi naga Yinglong tidak bisa mengambil pucuk dari bunga peri itu karena bunga peri itu yang telah dilindungi oleh dinding tak terlihat. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka merasakan adanya sebuah energi yang sepertinya akan muncul dari naga tersebut. Mereka menyangka jika aura kekuatan tersebut berasal dari sebuah kristal legendaris yang akan dikeluarkan oleh sang naga. Mereka pun dengan segera berlomba-lomba untuk mendekati naga tersebut. Tetapi setelah mereka sampai di naga itu, tiba-tiba saja naga itu malah mengeluarkan ee-nya. Dan ee itu terkena oleh para peserta lain termasuk Genjuan. 东仙结晶是我天要搁浅的。 Yang untungnya di sini Xiao tidak terkena ee tersebut. Dan setelah itu pun sang naga Yilong pergi dari sana. Tidak lama kemudian Xiao melihat adanya sebuah gerbang teleportasi yang keluar dari bunga peri. Xiao yang melihat bunga ini pun sadar jika bunga ini merupakan gerbang untuk menuju ke tempat ujian selanjutnya dari ujian kompetisi 3.000 negara. Orang-orang yang telah melihat gerbang dimensi itu pun dengan segera mereka memasuki gerbang dimensi. Tetapi ternyata tidak sembarangan orang yang bisa memasuki gerbang dimensi tersebut. Bisa dibilang bagi mereka yang tidak layak untuk memasuki gerbang dimensi, maka mereka akan terjatuh dari tekanan yang sangat kuat. Semua orang pun berebutan untuk bisa memasuki gerbang dimensi selanjutnya. Namun pembukaan gerbang dimensi dari bunga peri tidak berlangsung dengan lama, ada batasan waktunya. Dan di saat gerbang dimensi itu hendak tertutup, Xiao telah memasuki gerbang dimensi itu. Membuat Xiao pun bisa ikut bersama para peserta lainnya untuk mengikuti ujian kedua dari 3.000 negara. 那些血性花瓣为各进入仙主的门户，这些血瓣便是你我所有属于你我的道途。 Tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Perfect World episode 158 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya.
Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Shihao yang akan memasuki sebuah portal kegelapan, yang tampaknya portal ini merupakan portal untuk menuju ke Mansion Immortal ataupun tempat ujian selanjutnya bagi Shihao. Yang setelah itu tampak juga Shihao berada di sebuah hadapan tangga yang cukup tinggi. Dan di saat itu terlihat adanya tetua dari istana surgawi yang kemungkinan sedang mengawasi Shihao, karena mereka yang sedang mencari keberadaan Hua dan juga si pendosa alias kedua orang itu merupakan Shihao. Dan tampak besok Shihao juga akan melakukan pertempuran melawan Ning Chuan yang berasal dari Raja 6 Mahkota. Tetapi tidak hanya Shihao yang melakukan pertempuran itu, tetapi orang-orang kuat lainnya juga melakukan pertempuran satu sama lain. Bisa dibilang pada wilayah ini pertempurannya itu sudah bagi orang-orang kuat, karena adanya Ning Chuan dan juga Guangyan serta Gu Jianyun. Dan setelah itu kita diperlihatkan dengan adanya dua orang wanita yang tampak kedua wanita ini mirip sekali dengan Qing Yi dan juga Yue Chan. Tetapi anehnya kenapa mereka berdua sedang berjalan bareng, kan seharusnya mereka berdua ini merupakan musuhan. Dan di sana juga terlihat adanya sisi naga yang sedang melingkari mereka. Dan hewan naga ini merupakan salah satu binatang roh legendaris yang bahkan tingkatan kekuatannya sudah menyamai dengan burung kunpeng milik Shihao dan juga paus roh milik Shihao. Jadi bisa dibilang naga ini merupakan makhluk yang sangat kuat. Dan setelah itu kita juga diperlihatkan dengan dua temannya Shihao, yaitu Cao Yusheng dan juga Tai Yutu, yang kelihatannya mereka juga mengikuti ujian yang berada di Mansion Immortal. Dan setelah itu kita diperlihatkan dengan Shihao yang tampaknya kekuatan Shihao pada saat ini meningkat sangat drastis, karena Shihao yang diselimuti oleh aura kekuatan yang sangat mendominasi. Dan di sini terlihat sangat epik sekali Shihao mengeluarkan kekuatannya. Dan kemungkinan peningkatan kekuatan ini merupakan peningkatan kekuatan waktu Shihao sedang bertarung melawan Ning Chuan. Karena di sana masih diperlihatkan adanya Ning Chuan yang kemungkinan merupakan pertarungan antara Ning Chuan dan juga Shihao. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 可助我感悟更多，化回圣胎。带尊者气。 你最大的快报知教主！